Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah perkuliahan kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang ulumul Quran. Sebenarnya ulumul Quran itu apa? Kemudian sejak kapan ada istilah ulumul Quran? Dimulai oleh siapa? Dan kemudian berikutnya adalah perkembangannya seperti apa? Untuk apa ulumul Quran itu dipelajari? Dan kemudian berikutnya adalah seluas apa ruang lingkup kajian tentang ulumul Quran ini. Baik, kita mulai dari pengertian bahwa ulumul Quran ini terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Di mana ulum ini bentuknya jamak dari kata ilmun, artinya di sini menunjukkan banyak ilmu. Oleh karena itu, ulumul Quran ini diartikan sebagai ilmun yubahatsu fihi an akhwalil kitabil aziz min jihati nuzulihi wa sanadihi wa adabihi wa alfadhihi wa ma'anihil muta'alliqati bi alfadhihi wal muta'alliqati bil ahkami wa ghairi dzalik. Jadi banyak aspek yang akan ditinjau dari segi ulumul Quran. Maka tidak disebut dengan ilmu Al-Quran. Kalau ilmu Al-Quran berarti satu, seperti ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu satu, meskipun ilmu tafsir itu ditunjang dengan banyak banyak ilmu-ilmu yang lain. Jadi ulumul Quran adalah merupakan ilmu yang meliputi berbagai aspek yang digunakan untuk meninjau, memperhatikan kitab Al-Quran, yaitu dari segi nuzulnya, kemudian sanad-sanadnya seperti apa, terutama terkait dengan qiraat, ya, terkait dengan nuzul Quran itu sanadnya seperti apa, kemudian etika-etikanya membaca Al-Quran, isi dalam Al-Quran, lafal-lafalnya, maknanya, baik yang terkait dengan hukum maupun yang terkait dengan yang lain. Jadi sangat luas sekali. Sekarang mempelajari ulumul Quran adalah dalam rangka untuk memahami atau mengetahui isi-isi Al-Quran yang dengan pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Bukan hanya dengan menggunakan kamus saja. Sebab kita tahu dalam Al-Quran itu banyak lafal-lafal yang memang bisa mendatangkan makna yang cukup banyak. Seperti doroba, itu maknanya aslinya memukul. Tapi doroba bisa berarti berjalan, bisa berarti membuat, bisa berarti menciptakan. Ya. Misalnya, doroballahu mathalan, itu maknanya bukan Allah memukul. Ya, tetapi Allah membuat atau Allah menjadikan masal, gitu. Padahal dalam Al-Quran membuat itu ada kholako, ada ja'ala, ada soyaro, dan sebagainya. Cukup banyak. Nah, begitu pula dengan kata kata basyir. Ya. Kata basyir juga begitu. Nah, kata basyir ini kalau kita perhatikan itu ada fabasyir bi'adzab, wabasyirhum bil jannah. Jadi ada basyirhum bil jannah, ya. Abasyiril ladzina amanu. Nah, itu kalau basyir di situ maknanya adalah gembira, kabar gembira. Tapi kalau fabasyirhum bi'adzabin alim, nah ini sudah
beda. Kalau sudah seperti itu, berarti maknanya adalah bukan kabar gembira, tapi kabar yang menyakitkan, kabar yang memprihatinkan, ya. Atau kabar yang tidak menyenangkan itu. Abasyirum bi'adzabin alim. Di surat surat Luqman di bagian ayat-ayat awal itu ada ayat yang berbunyi fabasyirum bi'adzabin alim itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Oleh karena itu ulumul Quran ini menyajikan berbagai ilmu, sehingga nanti melihat suatu ayat, suatu kata, suatu lafal dalam ayat itu akan dilihat dari berbagai aspek, ya, termasuk aspek munasabahnya. Kenapa kok menggunakan kata ini? Kenapa Allah berfirman demikian, gitu kan? Misalnya ada perintah perang. Kenapa Allah perintah perang? Apa maksudnya perang itu menjadi wajib, gitu kan? Nanti harus dilihat dari munasabah. Sehingga kalau ada perintah-perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya langsung bisa dilakukan. Karena apa? Karena kita harus melihat lebih dulu ayat berikutnya seperti apa, ayat sebelumnya seperti apa. Contohnya adalah misalnya surat An-Nahl ayat 126. Surat An-Nahl ayat 126 itu dimulai dengan perintah. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bi. Fa'aqibu itu perintah. Balaslah. Kalau kamu dicincang, ya kembali lakukan cincang. Kalau kamu dibunuh, ya kamu gantian membunuh. Ya, jadi sudah terbunuh, mau ganti membunuh. Kalau kamu disakiti, ya balaslah untuk menyakiti. Itu perintah. Tapi ayat itu harus dilihat secara munasabah dengan akhir ayat atau lanjutan ayat. Lanjutan ayat mengatakan wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wala in sabartum, jika kamu sabar, tidak usah berkeinginan untuk membalas, tidak ikut-ikutan kepada mereka yang emosi, terpancing emosi, terprovokasi, tidak, tetapi cukup sabar. Lahuwa khairul lis-sabirin, itu yang baik. Jadi memahami ayat itu begitu, harus lengkap, harus utuh, komprehensif, holistik, tidak separuh-separuh. Nah, kalau kita memahami ayat tadi separuh, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi, separuh, ya berarti Al-Quran kita, Al-Quran separuh, setengah Al-Quran. Ya, setengahnya apa? Setengahnya emosi nanti, gitu. Nah, ini maka mempelajari ulumul Quran itu sangat penting. Adapun lingkupnya ulumul Quran itu cukup banyak. Ada yang menyatakan bahwa ulumul Quran ini membahas 47 pembahasan. Tapi menurut Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Itqan, nah seperti ini kitab Al-Itqan fi ulumil Quran, ini terdiri 80 bab. 80 bab ya untuk ulumul Quran. Jadi ada ilmu sebanyak 80 sehingga terkumpul menjadi ulumul Quran. Tapi ada yang menyatakan lagi bahwa ulumul Quran ini lingkupnya ya sebanyak lafal Al-Quran, karena setiap lafal itu mendatangkan sebuah ilmu. Nah, gitu kan. Kalau begitu ya memang cukup banyak sekali. Kemudian klasifikasi ulumul Quran. Nah, ulumul Quran ini bisa diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan riwayat. Jadi ulumul Quran riwayat. Dan yang kedua adalah ulumul Quran diroyat. Ilmu Al-Quran yang riwayat itu misalnya seperti nuzulul Quran. Ini ada riwayat-riwayat. Berarti kita harus mempelajarinya berdasarkan riwayat. Ada ulumul Quran yang misalkan tentang qiraat. Ini harus berdasarkan riwayat. Menurut siapa? Riwayatnya seperti apa? Begitu ya. Nah, silakan nanti kalian juga bisa mengikuti ngaji di pesantren. Nanti bersamaan dilihat
di akun Santri Deles itu ada pembahasan qiraat yang cukup banyak. Adapun ilmu ulumul Quran yang diroyat, ini adalah ulumul Quran yang berdasarkan penelitian, berdasarkan pengamatan, ya, yang tentu cukup banyak sekali, yang nantinya kalau kita bisa klasifikasi, misalnya ada tertib ayat Al-Quran atau tertib surat Al-Quran. Ini berangkat dari pertanyaan, kenapa Al-Quran ini urut-urutannya mulai Fatihah sampai An-Nas, padahal turunnya ini adalah mulai surat Al-Alaq. Bisa jadi nanti ada surat Al-Alaq, ada Al-Mudaththir, ada Al-Muzammil, ada Wadduha dan macam-macam itu. Nah, kenapa itu semua tidak di bagian awal? Nah, maka pertanyaannya kan berarti tertib surat ini sebenarnya mengikuti riwayat Nabi, petunjuk Nabi, ataukah berdasarkan pengamatan-pengamatan sehingga para sahabat itu menyusunnya seperti itu. Nah, ini penting. Jadi apakah atas petunjuk Nabi ataukah atas inisiasi para sahabat. Nah, sehingga tertib surat ini ada yang menyatakan itu adalah hasil ijtihadi, berarti ulumul Qur'annya adalah diroyah. Tetapi ada yang mengatakan enggak, itu memang petunjuk Nabi begitu. Nabi itu mengatakan kalau ada ayat atau surat turun, beliau bersabda, "Du'u hadhil ayat fi kada, du'u hadhis surah fi kada." Jadi kalau begitu ya berarti namanya adalah tauqifi, bukan ijtihadi. Nah, lalu apa hubungannya ulumul Quran dengan tafsir? Nah, karena ulumul Quran ini cukup banyak ilmunya, jadi ada ilmu asbabin nuzul, ilmu munasabah, kemudian ada termasuk ilmu tafsir. Jadi dengan demikian, kalau kita berbicara ulumul Quran, berarti sama dengan berbicara tentang ummu ilmi tafsir. Karena ilmu tafsir itu ada satu ilmu yang tidak bisa berdiri sendiri ketika diaplikasi, harus membutuhkan atau harus ditunjang dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu asbabin nuzul, ilmu riwayat, ilmu munasabah, ilmu nuzul Quran itu sendiri, ilmu makiyah dan madaniyah. Ini semuanya adalah ilmu-ilmu tersendiri. Ketika digunakan untuk mengimplementasi ilmu tafsir, maka berarti ada gabungan. Oleh karena itu, ulumul Quran ini juga disebut sebagai ummu ilmi tafsir, induknya ilmu tafsir. Nah, sejarah ulumul Quran ini cukup panjang. Mulai dari zaman Nabi sebenarnya sudah ada ulumul Quran secara substansial. Artinya ilmu-ilmunya ada ilmu qiraat, ada ilmu nuzul, ilmu asbabun nuzul, ada makiyah, ada madaniyah secara empirik. Ini semuanya ada. Begitu juga tentang ilmu rosm, ilmu menulis, kemudian ilmu qiraat. Ini sejak Nabi sudah ada, karena Nabi sudah mengajarkan kepada Ibnu Abbas, Nabi mengajarkan kepada Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Ini pada ilmu pada zaman Nabi, ulumul Quran sebenarnya sudah ada di sana. Termasuk ilmu Rosm Utsmani itu adalah bagian dari ulumul Quran. Artinya inspirasi atau merupakan cikal bakal ulumul Quran. Bahkan pada zaman sahabat itu juga ulumul Quran sudah ada. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ini terjadilah sebuah upaya untuk kodifikasi Al-Quran. Jadi kodifikasi Al-Quran ini termasuk ilmu tadwinil Quran, ilmu ulumul Quran, yaitu ilmu tentang bagaimana sistem atau manajemen mengumpulkan Al-Quran, menulis Al-Quran itu seperti apa. Jadi harus ada manajemennya. Jadi oleh karena itu zaman sahabat pun sudah ada. Ceritanya cukup panjang kalau kita bercerita tentang kodifikasi Al-Quran. Besok ada lagi ilmu sejarah penulisan Al-Quran. Silakan nanti dibaca.
Nah, kemudian pada zaman-zaman berikutnya ini akhirnya muncul beberapa tokoh yang terutama yang memunculkan nama-nama ulumul Quran. Misalnya pada abad ke-6, pada abad ke-6 ini sudah ada muncul ilmu yang misalnya berjudul ilmu mubhamatil Quran, ilmu tentang bagaimana kesulitan-kesulitan atau kesamaran-kesamaran yang terkandung di dalam lafal-lafal Al-Quran. Jadi pada abad ke-5, ke-6 itu sudah ada inspirasi ke sana. Bahkan pada abad ke-4 itu ada ilmu ghoribil Quran, yaitu hampir mirip dengan ilmu mubhamatil Quran esensinya, tetapi di sini judulnya sudah berbeda. Juga sudah ada ilmu ajaib ulumil Quran. Kemudian sudah ada ilmu Nuqtatil Quran oleh Al-Qasas dan sebagainya dan sebagainya. Ini cukup banyak. Nah, kemudian pada abad ke-8 ini muncul lagi ilmu majazil Quran dan ada ilmu Al-Quran itu sendiri. Jadi masih terpisah-pisah memang. Jadi belum terkumpul jadi satu. Ada ilmu Al-Quran itu sendiri, ada ilmu majazil Quran. Jadi ilmu Al-Quran seakan-akan menjadi ilmu tersendiri. Kemudian ada ada Jamalul Quran wa Kamalul Iqra. Kemudian ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Abdissalam Al-Izz dan sebagainya. Kemudian ada ilmu Bada'iil Quran, ada ilmu Aqsamil Quran, ada ilmu Hujjajil Quran, ada ilmu Amsalil Quran, ada ilmu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini muncul pada abad 8 oleh Imam Ajarkasi. Nah, ilmu Imam Ajarkasi ini judulnya adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi ini juga sudah cukup banyak dan sekarang sudah bisa di-download. Kemudian abad ke-9 dan ke-10 ini ada ilmu mawaqit, ada mawaqiti ulumil Quran. Kemudian ada buku At-Taysir fi Qawaidit Tafsir, At-Taysir fi Qawaidit Tafsir. Jadi ada banyak buku-buku baru atau kitab-kitab baru. Kemudian ada kitab At-Takhbir fi Ulumil Quran. Kitabnya Imam Asyuti yang kecil mendahului sebelum Al-Itqan ini ada kitab namanya At-Takhbir fi Ulumil Quran. Kitabnya kecil. Kemudian juga ada Al-Itqan ini yang setelah itu ada semacam stagnasi, berhentilah perkembangan ulumul Quran sementara. Kemudian pada abad-abad berikutnya itu nanti akan muncul perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran yang cukup banyak, termasuk di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia ini diawali oleh Syekh Abdul Rauf Asingkli dari Aceh dengan judul Tarjumanul Mustafid. Tarjumanul Mustafid ini adalah sebuah inspirasi tentang ulumul Quran di Indonesia yang tanpa kitab itu mungkin orang-orang Indonesia membaca ulumul Quran ya dari Arab semua, dari bahasa Arab semua. Tapi kalau sudah menjadi tarjumanul Quran, ini akhirnya orang-orang Indonesia bisa mengetahui Al-Quran melalui ilmu-ilmu yang berbahasa Melayu pada waktu itu, kemudian berbahasa Indonesia. Ya, sampai sekarang ulumul Quran cukup banyak. Saudara bisa searching atau googling untuk mencari ulumul Quran di Indonesia seperti apa. Baik itu berupa ulumul Quran yang masih utuh maupun yang dipecah menjadi ilmu tafsir. Dan ada juga ilmu asbabun nuzul sendiri. Sebab dulu juga ada ilmu asbabun nuzul yang berdiri sendiri. Seperti dari Al-Wahidi, kitab Al-Wahidi ini judul bukunya juga langsung Asbabun Nuzul. Jadi ilmu asbabun nuzul ini berdiri sendiri ilmunya, ya.
Baik, demikian kaji kita, kuliah kita tentang ulumul Quran pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti saudara kami harapkan bisa membaca lebih banyak sehingga nanti bisa lebih detail, bisa diulang-ulang kajian-kajiannya, termasuk mencari kitab dan buku yang lama dan juga buku-buku yang baru, termasuk jurnal-jurnal yang sedang berkembang. Marilah perkuliahan kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shalli ala Rasul Muhammadin